Ada sesuatu yang berbeda dari timnas basket Amerika untuk Olimpiade tahun ini. Tak hanya sekedar bintang-bintang dan legenda NBA, tim ini memiliki pemain-pemain terhebat sepanjang masa dan di seluruh bumi. Mereka memiliki talenta-talenta yang sama hebatnya dengan Dream Team 1992 yang berisi Jordan, Magic, Bird, atau mungkin lebih hebat bisa-bisa. Dan semua negara lain harus waspada karena Amerika akan datang untuk membalas kekalahan mereka tahun lalu. Akhir-akhir ini, timnas basket Amerika Serikat sedang mengalami krisis identitas. Seperti yang kita tahu, basket di Amerika sudah mencapai level yang jauh lebih tinggi dibandingkan semua tempat di bumi. Mereka memiliki liga basket paling populer dan bergengsi di seluruh dunia. Selain itu, Amerika juga sejak awal mula basket diciptakan selalu mendominasi olahraga ini di panggung-panggung internasional, khususnya Olimpiade. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara lain sudah makin mampu untuk menyaingi Amerika. Mereka berhasil memproduksi talenta-talenta yang luar biasa. Buktinya saja, sudah banyak pemain internasional yang menjalani karir sukses di NBA. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, pemenang trofi MVP atau pemain terhebat NBA semuanya berasal dari luar Amerika. Olimpiade 2020 pun telah menunjukkan kalau negara-negara lain sudah mampu mengimbangi Amerika. Meski Amerika lah yang akhirnya kembali merebut medali emas, mereka masih dapat dikalahkan dalam beberapa pertandingan fase grup. Padahal sebelumnya, Amerika tidak pernah kalah dalam satu pertandingan babak apapun di Olimpiade sejak 2004. Mereka tidak bermain sedominan skuad-skuad timnas pada Olimpiade sebelumnya. Padahal Amerika masih memiliki Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard, dan Jason Tatum dalam rosternya. Kehebatan mereka pun semakin dipertanyakan di Piala Dunia FIBA tahun lalu. Memang, susunan roster mereka tidak sehebat skuad Olimpiade nanti. Tapi setidaknya, tim ini memiliki banyak sekali bintang muda NBA yang sedang bersinar. Di babak semifinal, Amerika dikejutkan Jerman yang tampil sempurna dengan menggunakan cara bermain basket ala Eropa. Dengan mengalahkan Jerman, maka Amerika bisa melaju untuk memperebutkan medali emas. Namun justru mereka gagal untuk melakukan hal tersebut. Setidaknya Amerika masih punya satu kesempatan lagi dengan mengalahkan tetangga mereka yaitu Kanada untuk mendapatkan medali perunggu. Skuad Kanada juga mayoritas berisi para pemain NBA. Namun secara talenta mereka pasti masih kalah unggul dengan Amerika. Meski begitu, ini yang dilakukan Kanada. There is a nice shot by Brooks again, driving. Here's Shea, back to Brooks for three, good! 14. Shea, oh! Shea Gilgeous, Alexander Barrett, top of the key, good! Come out, the first time ever making it this far. Kanada selalu satu langkah di depan Amerika meski pertandingan berlangsung sengit. Pada detik-detik akhir kuarter keempat, permainan Amerika sangat berantakan di kedua sisi lapangan. Namun, 3-point ajaib dari Mikal Bridges ini berhasil menyelamatkan mereka untuk lanjut ke overtime. Sayangnya, Amerika justru harus mengakui dominasi Kanada pada babak ini. Tentu ini merupakan hasil yang sangat memprihatinkan untuk sebuah negara yang dikenal dengan kejayaan basketnya. Mereka saja membiarkan pemain sekocak Dillon Brooks untuk mengumpulkan 39 poin. 39 poin, di mana 7 dari 8 3-point yang berhasil masuk dalam pertandingan ini. Terlebih lagi, Amerika harus menerima kekalahan ini mengingat masih ada beberapa pemain hebat seperti Trae Young yang tidak dimasukkan ke roster. Padahal ia bersedia dan ingin membela negaranya di ajang ini. Melihat timnas Amerika yang lagi-lagi gagal merebut medali apapun di Piala Dunia FIBA, LeBron James pun akhirnya memutuskan untuk membentuk tim terkuat di bumi. Setelah absen 2 kali pada Olimpiade 2016 dan 2020 karena banyaknya cedera, LeBron mengajak rekan-rekan timnas andalannya untuk kembali mendominasi panggung internasional di Paris nanti. Dan pada April lalu, Amerika telah mengumumkan susunan roster resmi mereka untuk Olimpiade 2024 ini. Dan skuad ini jauh lebih menyeramkan dari yang kalian bayangkan. Bermain di ajang internasional jauh berbeda dengan NBA, dan Amerika akan mengirim para pejuang terhebatnya untuk menjaga nama baik mereka. Skuad timnas Amerika ini terdiri dari Bam Adebayo, Jrue Holiday, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jason Tatum, Anthony Davis, Stephen Curry, Joel Embiid, Kevin Durant, dan LeBron James itu sendiri. Awalnya mereka juga memiliki Kawhi Leonard, namun ia memutuskan untuk keluar sehingga digantikan oleh Derrick White. Bandingkan saja kekuatan yang dimiliki oleh skuad Olimpiade ini dengan skuad FIBA World Cup tahun lalu. Timnas Olimpiade 2024 ini memiliki pengalaman yang tidak main-main. Durant, seorang peraih medali emas Olimpiade hingga 3 kali, memiliki total poin, field goals masuk, dan 3-point masuk terbanyak dalam sejarah Amerika di ajang Olimpiade.
Amerika sering terlihat kesulitan dalam memberikan offense yang kuat untuk menutup pertandingan di Piala Dunia FIBA kemarin. Namun kehadiran Durant dengan syutingnya yang mematikan pasti akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk LeBron tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia telah memenangi 2 medali emas Olimpiade dan 1 medali perunggu bersama Amerika, serta memiliki banyak sekali pengalaman dan rekor-rekor legendaris di NBA. Ia juga pernah berada di Redeem Team, timnas basket Amerika yang berlaga di Olimpiade 2008 yang berhasil membayar kekalahan memalukan di Olimpiade 2004. Ditambah lagi dengan Stephen Curry, tim ini sudah memiliki trio paling menyeramkan di bumi. Fakta menarik, shooter terhebat sepanjang sejarah ini belum pernah bermain di Olimpiade sama sekali. Curry hanya pernah bermain di Piala Dunia FIBA, dan tentu saja ia berhasil meraih 2 medali emas saat membela Amerika di sana. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi Curry, karena ini bisa saja menjadi kali pertama dan terakhirnya bermain di Olimpiade. Mentalitas pemenangnya akan membuatnya semakin haus akan juara di Paris tahun ini. Secara keseluruhan, pemain-pemain timnas Amerika ini memiliki total 10 medali emas Olimpiade, 3 medali emas Piala Dunia FIBA, 11 pemain All-Star NBA, 4 MVP NBA, dan 7 juara NBA. Luar biasa. Namun yang tak kalah menarik untuk disorot adalah hadirnya Joel Embiid, sang MVP NBA 2023 dalam skuad timnas ini. Embiid adalah orang asli negara Kamerun, namun dia memiliki 3 kewarganegaraan dan memilih untuk membela Amerika di Olimpiade nanti. Ia sama sekali tidak pernah bermain untuk timnas Kamerun, dan pada 2021 lalu, Embiid sempat memberitahu Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron kalau ia kedepannya ingin bermain untuk Prancis. Sehingga Prancis pun memudahkan Embiid untuk mendapatkan kewarganegaraan agar ia dapat membela timnas mereka. Bayangkan saja jika Joel Embiid, Rudy Gobert, dan Victor Wembanyama berada dalam satu tim. Prancis harusnya bisa memiliki trio center yang melebihi kata dominan. Meski begitu, keputusan terakhir Embiid tetap jatuh pada timnas Amerika. Embiid juga mendapatkan kewarganegaraan Amerika di tahun yang sama, ia mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Dan dalam tweetnya pada Oktober lalu, Embiid menjelaskan jika alasannya membela timnas Amerika adalah karena ia ingin bermain bersama teman-teman serta para fansnya di NBA. Terkhususnya lagi, ia ingin bermain untuk anaknya yang lahir di Amerika. Secara teknis, Amerika memang sungguh-sungguh membentuk timnas bumi, karena mereka berhasil merekrut mega bintang NBA yang bukan berasal dari Amerika. Kehadiran Embiid semakin memperkaya opsi offense Amerika di lapangan. Orang ini mampu mencetak 70 poin saat berhadapan dengan Wembanyama, salah satu defender terhebat di NBA sekarang. Jika digabung dengan Tatum, Booker, LeBron, dan KD dengan kemampuan scoringnya yang luar biasa, akan sangat sulit bagi negara-negara lain untuk menahan timnas Amerika, sebab mereka memiliki banyak pemain yang mustahil untuk dihentikan. Mereka juga memiliki Anthony Edwards, bintang muda yang akhir-akhir ini mulai menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain terhebat di NBA. Meski Amerika gagal meraih medali, Ant berhasil tampil memukau di Piala Dunia FIBA tahun lalu. Ia mencatatkan perataan poin tertinggi di antara semua pemain Amerika dengan 18,9 poin per game. Namanya juga masuk ke dalam All-Star 5 bersama pemain-pemain hebat dari negara lainnya. Pada saat itu, Ant sudah diprediksi kalau kemampuannya akan makin berkembang pada musim 2023-2024. Dan hal tersebut pun sudah terbukti. Ant bermain jauh lebih ganas dan atletis, terlebih lagi di babak playoff. Mentalitasnya berhasil mengejutkan banyak tim. Bahkan juara bertahan NBA pun berhasil ia tumbangkan dengan cara yang memalukan. Sejauh ini, timnas Amerika 2024 selalu tampil perkasa. Mereka belum terkalahkan sama sekali dalam berbagai pertandingan persahabatan atau sparring melawan negara-negara hebat lainnya seperti Kanada dan Australia. Terlebih lagi, mereka berhasil membantai habis MVP NBA Nikola Jokic dan Serbia, yang di Piala Dunia FIBA tahun lalu berhasil meraih medali perak. Skuad timnas Amerika ini pastinya akan terbang jauh di Olimpiade 2024. Apalagi mereka juga akan dipegang oleh Steve Kerr, Erik Spoelstra, dan Tyronn Lue, para pelatih senior yang sudah sangat berpengalaman baik di NBA maupun di ajang internasional. Satu-satunya tantangan mereka hanyalah perihal usia saja. Dan memang ada beberapa pemain yang tidak terpilih yang seharusnya juga layak untuk bermain di skuad ini. Namun jika dilihat-lihat, susunan roster Amerika ini sudah sangat kuat dan merata tanpa mereka. Jika bukan timnas bumi, nama apa yang cocok untuk tim terkuat di seluruh dunia ini? Itulah episode kali ini. Custom jersey basket cuma 60.000. Zaman sekarang, adanya cuma di Easy Sportswear 25 Juni sampai 26 Juni. Gas buruan! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.